dirampas oleh mafia tanah. Yang jelas kami minta kepada oknum terkait agar turun menindas mafia tanah. Yang jelas kami datang ke sini adalah ingin mencari kejelasan bahwa kamilah yang punya tanah. Jelas-jelas jangan kami dipidanakan. Ini adalah rakyat yang ingin keadilan. Cukup, terima kasih. Pak Jokowi, Kembalikan tanah kami. tanah kami dirampas. Tanah kami dirampas. Ada bukti yang kami ajukan kepada dia di pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini. Kita berharap semua objektif. Terkait tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut Bapak selama 1 tahun 6 bulan itu, gimana tanggapannya, Pak? Saya tuntutan jaksa ini betul-betul saya mau laporkan kepada Pak Presiden, pada Menko Polhukam, dan juga pada Jaksa Agung bahwa saya bersama masyarakat melaporkan bahwa telah terjadi perampasan tanah milik masyarakat yang sudah memiliki sertifikat milik, dan tanah mereka kan ditembok dan mereka diusir dari tanahnya. Dan cara itu saya perjuangkan dengan satu, melaporkan peristiwa perampasan tanah milik masyarakat per 5 April 2022. Namun ada indikasi permainan, laporan saya di SP3-kan dan saya langsung dilaporkan unggahan Facebook saya bahwa telah terjadi perampasan tanah milik masyarakat. Karena saya menulis tentang kebenaran bahwa benar nggak masyarakat tanahnya dirampas? Benar. Apa mau Bapak tanahnya sudah dirampas, Bapak mau dipenjarakan? Tidak. Apa mau Pak Presiden dan Pak AHY turun? Mau. Siap. Jadi ini bukan namanya penegakan hukum namanya, ini penindasan hukum. Bahwa telah terjadi penzoliman manakala masyarakat memperjuangkan tanahnya yang dirampas, yang sudah memiliki sertifikat milik, yang kami lakukan secara baik-baik di depan hukum. Nah sekarang laporan kami setelah di SP3-kan karena ada surat dari Bapak Menko Polhukam agar Kapolri menindak para pejabat dan mafia tanah khusus yang terlibat di Dusun Batu Ampar, Desa Penjarakan, Buleleng, Bali. Kenapa masyarakat yang tanahnya dirampas justru mau dipenjarakan melalui kuasa yang diberikan kepada saya yang Tirtawan, yang notabene adalah warga negara yang dengan taat hukum melaporkan telah terjadi perampasan tanah yang dilakukan dengan cara pada saat Putu Agus Suradjana menjabat jadi bupati mencatatkan tanah masyarakat yang sudah memiliki sertifikat milik, bahkan mengusirnya dari tempat mereka bekerja untuk menanam jagung, palawija dan sebagainya. Untuk itu saya ingin Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri ATR agar menurunkan Satgas mafia tanahnya. Karena kami sudah melaporkan secara resmi, sudah 2 kali ke Jakarta melakukan audiensi, orasi di depan istana. Namun kami sudah mendapatkan surat dari Bapak Menko Polhukam Mahfud MD tertanggal 18 Oktober 2023 dengan rekomendasi kepada Kapolri agar Kepolisian Republik Indonesia menindak para pejabat dan mafia tanah yang terlibat khusus di Batu Ampar, Desa Penjarakan, Kecamatan Gerogak, Buleleng, Bali. Kami ingin Bapak Jokowi melindungi rakyatnya. Kami ingin sesegera mungkin. Benar? Pemirsa, sidang agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Buleleng terhadap terdakwa Nyoman Tirtawan terkait kasus pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Putu Agus Suradjana, mantan Bupati Buleleng, periode tahun 2012 sampai tahun 2022, digelar di Pengadilan Negeri Singaraja pada Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua I Gusti Made Juliartawan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buleleng, yang terdiri atas Isnarti Jayaningsih,
dan Made Heri Permana Putra, dalam membacakan dakwaan tuntutan ke-1, menyatakan bahwa terdakwa Nyoman Tirtawan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Junto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atas dasar tersebut, JPU menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara, dan denda 5 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, tegas JPU Heri Permana Putra saat membacakan surat tuntutan pada poin kedua. Selain itu, JPU juga meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini, agar terdakwa Tirtawan ditahan, serta barang bukti berupa 1 kartu seluler simpati dengan nomor 082147115200 dan akun Facebook atas nama Nyoman Tirtawan, tetap terlampir dalam berkas perkara. Menanggapi atas tuntutan JPU yang dijatuhkan terhadapnya, terdakwa Nyoman Tirtawan merasa terzolimi dengan menyatakan ini bukan penegakan hukum, melainkan penindasan hukum. Dengan didampingi oleh puluhan para petani korban perampasan tanah oleh Pemkab Buleleng, yang turut menyaksikan jalannya persidangan, Nyoman Tirtawan berencana akan melaporkan JPU ke Presiden RI, Menko Polhukam dan Jaksa Agung di Jakarta. Terkait tadi pembacaan tuntutan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Bapak Nyoman Tirtawan selama 1 tahun 6 bulan itu, menurut Pak advokat bagaimana tanggapannya? Begini, jadi kewenangan melakukan tuntutan adalah memang menjadi kewenangan seorang jaksa penuntut umum. Jadi kami tidak mempermasalahkan hal itu karena itu dalam batas kewajaran. Namun dalam kesempatan pembacaan tuntutan kami cukup berterima kasih karena apa? Pihak kejaksaan cukup kooperatif. Artinya turut mempertimbangkan yang namanya saksi-saksi adecat yang dihadirkan oleh kami selaku kuasa hukum mewakili dari terdakwa. Jadi yang pertama, yang kedua juga di dalam tuntutan sekilas kami tadi membaca dan mendengarkan bahwa jaksa penuntut umum juga di sana menghadirkan yang namanya fakta dari ahli-ahli yang notabene kita ketahui bersama dari pendapat para ahli menyatakan, khususnya ahli bahasa, bahwa apabila itu benar, fakta-fakta itu benar, maka itu bergantung kepada SKB. Jadi kalau permasalahan tuntutan ya kewenangan karena ancaman pidana ini karena 4 tahun kan. Ancaman pidana 4 tahun. Jadi kalau dia lebih menuntut baru kami akan keberatan. Itu permasalahan ininya. Karena beliau memang sudah menjalankan tugas-tugasnya selaku penuntut. Namun klien kami tadi sudah menyatakan juga bahwa kami juga punya hak untuk melakukan pembelaan tertulis dan kami berharap dengan alat-alat bukti yang kami hadirkan juga nantinya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini. Dan kita berharap semua objektif. Itu aja. Yang dirampas oleh mafia tanah. Yang jelas kami minta kepada oknum terkait agar turun menindas mafia tanah. Yang jelas kami datang ke sini adalah ingin mencari kejelasan bahwa kamilah yang punya tanah. Jelas-jelas jangan kami dipidanakan. Ini adalah rakyat yang ingin keadilan. Cukup, terima kasih.